Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan yang ketiga ini masih melalui pelajaran daring. Kalian masih berada di rumah. Dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membicarakan tentang iman kepada hari akhir. Mari sebelum memulai pelajaran kita buka dulu dengan membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk mendukung materi tentang iman kepada hari kiamat, kita baca dulu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan iman kepada hari kiamat. Buka Al-Qurannya, yaitu surat Al-Qari'ah dengan surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman kita yang kelima, yang wajib dimiliki bagi orang-orang yang beriman. Kita mengenal bahwa
Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulailah dengan yang namanya peristiwa, yaitu kiamat. Sehingga kita kenal nanti ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kita telah banyak melihat dalam kehidupan ini orang-orang yang mati, bahwa mereka sudah kiamat, mereka sudah berakhir kehidupannya. Tinggal ada peristiwa lagi yang harus kita imani, yaitu kiamat, yaitu kiamat kubro, kiamat besar. Mengapa dalam kehidupan ini kita harus beriman kepada hari kiamat? Bagi orang-orang yang beriman, untuk jadi orang-orang yang bertakwa, dia harus beriman kepada adanya hari akhir. Pada pertemuan ini nanti kita akan bahas pertama berkaitan dengan yang namanya nanti fungsi atau manfaat kita beriman kepada hari kiamat, kemudian macam-macam hari kiamat, kemudian perilaku beriman kepada hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, kemudian peristiwa-peristiwa terjadinya hari kiamat. Dengan mempelajari ini diharapkan kita akan menjadi orang-orang yang paripurna, manusia-manusia yang sempurna dalam kehidupannya. Dia bukan hanya hidup di dunia ini saja, dia juga harus berpikir untuk kehidupan akhiratnya. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dia harus yang namanya berhitung dan harus tentunya dia siapkan kehidupannya setelah kehidupan di dunia ini untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi manusia yang paripurna. Sebab itu sebelum memulai pelajaran ini, Bapak minta kalian saksikan video berikut ini. Inilah gambaran tentang terjadinya hari kiamat seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Zalzalah yang telah kita bacakan tadi. Al-Qari'ah, kiamat. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, apakah kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Di sini Allah mengulang sampai 3 kali tentang kiamat. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk
yang tahu tentang kiamat. Makanya tidak ada pengetahuan manusia tentang kiamat. Tidak ada manusia yang tahu kapan dia mati. Oleh sebab itu, manusia diingatkan oleh Al-Quran. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang berhamburan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu bumi, pada saat itu gunung dihancurkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Wa takunul jibal, gunung-gunung. Kita bisa lihat bagaimana gambaran dalam video ini. Fungsi beriman kepada hari akhir. Fungsi beriman kepada hari akhir yang pertama bahwa sebagai pemelihara diri, manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Jadi, mengapa kita diperintahkan untuk beriman kepada hari kiamat? Supaya kita sebagai manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Jadi, pilih-pilih mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Karena perbuatan itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang kedua, fungsi beriman kepada hari akhir sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab. Jadi orang yang beriman dia punya semangat taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Dia harus bertanggung jawab untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Serta tentunya hal itu dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram. Karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dia akan tenang. Dia akan tentram. Apabila dia telah melaksanakan ibadah, apabila dia telah melaksanakan segala urusannya dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi, karena yang hakikat adalah penyelarasan hidup di dunia dan kehidupan ukhrawi. Jadi kita sebagai
orang yang beriman kepada hari akhir bahwa kehidupan yang ada di dunia ini bersifat sementara, karena kehidupan yang kekal abadi tersebut ada di alam akhirat. Sedangkan yang kelima, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada pada manusia. Misalnya sifat egois, takabur, sombong, serakah, pemalas, kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya tentang kiamat, kita kenal bahwa kiamat tersebut ada dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro ialah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya, misalnya kematian. Bagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Yang selanjutnya, macam-macam hari kiamat, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar, karena pada saat itu ada kodrat dan irodatnya Allah. Alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar. Itu juga hadis kita Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, Qala ma tas-sa'atu, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wahai Muhammad, kapankah akan terjadinya kiamat? Rasulullah menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dalam hal ini, di sini kita mengetahui bahwa malaikat pun tidak tahu kapan akan terjadinya kiamat. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Hanya kita diberi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dan tanda-tanda ini hanya ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama dalam hadis tersebut bahwa ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Maksudnya bahwa yang namanya orang-orang miskin pada saat itu akan melahirkan
seorang anak yang kemudian akan menjadi orang-orang yang kaya. Sehingga dalam kehidupan ini kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang dahulunya miskin, sekarang menjadi orang yang kaya. Bagaimana Allah memutarbalikkan kehidupan ini. Orang miskin dahulu, sekarang menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya dulu, sekarang jadi orang miskin. Dan itu sudah banyak terjadi. Allah, bagaimana Nabi kita mengabarkan tentang akan datangnya hari kiamat. Yang kedua, ketika para pengembala onta-onta hitam mulai bersaingan dengan yang lain di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Kita lihat bangunan-bangunan yang tinggi yang ada di Jazirah Arab sekarang ini dahulu adalah bekas dari pengembala-pengembala onta-onta hitam. Sekarang menjadi gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ini merupakan gambaran bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Ketika para pengembala-pengembala onta-onta hitam mulai bersaing dengan yang lain di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Kita tidak banyak lagi melihat yang namanya orang mengembala onta-onta yang ada di padang pasir. Karena padang pasir saat ini telah berganti dengan gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang tinggi. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Kebodohan di sini tentunya kebodohan dalam hal yang namanya manusia tidak tahu mana yang haram dan yang halal, mana yang wajib, mana yang bukan. Mereka larut dalam kemaksiatan. Kita bisa lihat bahwa manusia saling bunuh-membunuh. Padahal ilmu pengetahuan teknologi sudah sangat maju. Tapi yang namanya kemaksiatan, kejahatan terus merajalela. Yang keempat, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Kita bisa lihat sekarang yang namanya narkoba banyak sekali macamnya. Di mana banyak dari hal-hal itu yang menyebabkan manusia lupa diri. Kemudian yang kelima, masa atau waktu terasa amat pendek. Kita merasa bahwa sekarang ini waktu 24 jam begitu terasa kurang. Sebab karena yang namanya kita asik dengan teknologi, kita asik dengan telekomunikasi, kita asik dengan televisi. Setiap saat itu bisa kita lakukan. Dan terasa sekali bahwa waktu begitu cepatnya. Padahal waktu sama saja. Kemudian yang keenam, munculnya Dajjal. Dan yang terakhir, terbitnya matahari dari arah barat. Ini tanda-tanda yang ada dalam hadis berkaitan dengan akan datangnya hari kiamat.
Kemudian peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat adalah yang pertama kita kenal adanya Yaumul Ba'ats. Kemudian Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan sorga dan neraka. Yaumul Ba'ats yaitu hari di mana manusia setelah mati dia akan dibangkitkan. Pada saat itu malaikat Israfil meniupkan sangsakalanya dan saat itulah manusia yang mati akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkannya manusia, ada peristiwa Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasyar, yaitu di mana manusia akan dikumpulkan di padang yang amat luas. Seluruh manusia akan dikumpulkan. Pada saat itu tidak ada lagi penolong selain penolong dari Allah. Kita kenal ada hadis Nabi yang berkenaan dengan Yaumul Mahsyar. Ada 7 golongan yang pada saat itu tidak ada lagi naungan selain naungan daripada Allah. Di antaranya yaitu yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemuda atau pemudi yang selalu hatinya terkait dengan masjid. Selalu rindu dengan masjid. Sebab itu, tentu kepada anak-anakku, kalau ingin mendapat naungan di hari kiamat, selalulah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita lupa diri dengan kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, di mana pada Yaumul Hisab itu Allah akan menghitung amal perbuatan baik maupun buruknya manusia. Yang keempat, Yaumul Mizan, manusia akan ditimbangkan mana perbuatan baik dan buruknya yang paling banyak. Sedangkan pada yang terakhir, yaitu adanya sorga dan neraka. Inilah sedikit masalah iman kepada hari kiamat. Semoga pertemuan singkat ini ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, ada tugas untuk kalian yang di kelas 12 tentang hari kiamat yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.